Rata-rata semua monosok. Tapi monosok dari saya ini pertama bagian depannya dilas, bukan sama bracket-bracket yang dijual umum tinggal ngebaut, tapi bagian belakangnya pakai plat 8 mili di belakang arem dan aluminium buat pegangan belakang monosoknya. Kalau untuk safety-nya di monosok itu udah hampir 2 tahun tidak ada masalahnya. Cuman satu masalahnya di monosok ini getar. Di bagian pantat di jok sama di stang itu nambah getar. Tapi kalau di bengkel saya udah sediain energy mounting yang lebih agak keras daripada standarnya itu. Dia meredam hampir 85% getaran dari monosok itu. Kalau performa untuk handlingnya ya, itu hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Soalnya aku nyontek bikin monosok ini seperti S-Max-nya Yamaha di Thailand. Dia nggak keluar di Indonesia. Posisi rangkanya itu emang ya rangkanya persis sama Aerox dan posisinya aku bikin sama persis seperti itu. Ini monosok udah hampir jalan 2 tahun di Aerox di bengkel saya. Jadi untuk performa, handling, dan kenyamanan udah teruji. Nah, penjelasan tadi mengakhiri perjumpaan kita. Semoga sajian Otoholic yang mengupas dunia otomotif dapat bermanfaat buat Anda, para otoholik. Bila tertarik melakukan modifikasi atau merestorasi, tentu semua terserah Anda. Yang terpenting, tetaplah jaga keselamatan berkendara. Sampai di sini dulu jumpa kita. Ikuti terus Otoholic yang mengupas seputar dunia modifikasi dan otomotif Anda. Salam Otoholic. Mendirikan komunitas ini pertama kali di dunia maya, di media sosial. Sebelum mobilnya keluar, saya sudah mendirikan klubnya dulu. Jadi ayam ekor panjang itu berasal yang pertama itu dari kota Kochi, Jepang. HBCI sebagai komunitas Brio pertama di Indonesia. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan bentuk yang digambarkan oleh Allah di surga itu hanya diberikan pula bagi orang. Siapapun umat Islam pasti rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. ya karena memang itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Do you have a time to listen to me whine about nothing and everything alive?
Selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Apa kabarnya nih di hari Jumat ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam acara kesayangan kita, Dokterku. Bersama saya Stefani Claudia yang selama 1 jam ke depan akan bersama para pemirsa live dari studio El Sinta TV Jakarta dan juga 95,7 Fit FM Radio Semarang. Dan dalam setiap acara Dokterku pastinya kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan. Dan untuk hari ini ya, mungkin pada TGIF ya, thanks God it's Friday ya. Dan spesial juga pastinya setiap hari Jumat kita akan kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk hari ini kita akan membahas isi piringku kaya protein hewani. Wah, kalau dengar kata isi piringku mungkin yang ada dalam di benaknya itu adalah porsi makanannya ya. Isi piringku apa ya? Ada protein nggak ya? Ada hewani nggak ya? Atau daging gitu. Tapi nanti ya kita akan mendengar penjelasannya maksud dari isi piringku itu apa. Nah, nanti kita akan bersama narasumber kita yang sangat cantik sudah ada di sebelah saya. Itu Ibu Zahra Tunzira SGZ yang adalah dari Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Nah, nanti untuk para pemirsa Dokterku yang ingin bertanya kepada Ibu Zahra, bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami, nomor 021 2520 666, atau bisa kirim ke email kami, dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pasti pertanyaannya nih ya, tentang isi piringnya apa itu ya. Kalau itu langsung saja deh ya, saya sapa narasumbernya yang sudah cantik sekali di sebelah saya, yaitu Ibu Zahra. Selamat pagi Ibu Zahra. Selamat pagi Mbak Audi, selamat pagi teman-teman semua. Sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Iya, kemarinnya habis libur, terus hari ini katanya masih semangat ya. Masih harus terus semangat. Harus terus semangat Iya, ya betul. Bu. Oke Bu, hari ini ya kita kan akan membahas mengenai isi piringku kaya protein hewani. Nah, terus seperti di awal ya Bu, saya bilang ya Bu, mungkin kalau image-nya itu adalah isi piringku tuh isi porsi makanannya, isi makanannya. Betul. Namun ternyata di dalam yang Menkes itu ada istilahnya ya, isi piringku itu. Nah, bisa dijelaskan Bu mengenai isi piringkunya dulu deh Bu sebelum kita lebih dalam ya Bu. Bagaimana Bu? Oke, baik. Jadi terima kasih Mbak Audi. Jadi yang pertama, isi piringku itu adalah alat ya. Alat yang digunakan untuk media promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan agar masyarakat nih di rumah tahu seberapa banyak sih porsi makan yang seharusnya kita konsumsi. Nah, dulu itu memang kita namakan dengan 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Karena memang pada dasarnya tidak ada makanan atau minuman yang paling sempurna ya di dunia ini. Jadi seluruh makanan, seluruh bahan makanan itu sama-sama semuanya berkolaborasi untuk membentuk satu kesatuan yang dinamakan dengan gizi seimbang. Nah, isi piringku ini masuk ke dalam gizi seimbang tersebut. Biasanya kan kalau piring makan kita itu bulat ya Mbak Audi ya. Piring makan kita bulat. Nah, 50% dari bagian piring makan kita itu adalah sayur dan buah-buahan. Nah, 50% bagian lainnya itu adalah sumber karbohidrat dan sumber protein. Nah, 50%-nya itu dibagi menjadi 1/6 bagian itu adalah sumber protein dan 1/3 bagiannya itu adalah sumber karbohidrat. Tetapi yang tadi saya jelaskan itu adalah untuk isi piring makanku dewasa. Nah, berbeda untuk balita. Jadi kalau untuk balita, isi piringku ini berbeda lagi. Yang lebih banyak itu adalah sumber protein, di mana sekitar 40% dari isi piringku itu adalah sumber protein. Betul. Kemudian 35% sisanya adalah sumber karbohidrat dan 30% lainnya itu adalah sayur dan mayur. Jadi bisa dilihat ya dari isi piringku untuk dewasa dan isi piringku untuk anak-anak. Kalau yang dewasa itu kebanyakan memang 50%-nya adalah sayur dan buah-buahan. Nah, kalau untuk balita khususnya baduta memang kebanyakan itu adalah protein yang memang dibagi 30%-nya adalah protein hewani dan 10%-nya adalah protein nabati. Protein nabati. Oh, jadi ada hitungan-hitungannya ya berapa persen dan dewasa dan anak-anak pun juga itu berbeda ya Bu ya. Betul tidak bisa sama. Terus kalau misalkan secara genrenya ya pria dan wanita itu sama atau tidak? Kalau anak-anak kan laki dan perempuan itu sama atau tidak? Tapi Oke, jadi kalau untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya seluruhnya kebutuhan zat gizi itu memang kita berbeda-beda ya sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Karena kita perhitungan status gizi, kebutuhan gizi itu dilihat dari kemudian berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, aktivitas
aktivitas fisik dan lain sebagainya. Jadi memang semuanya itu berbeda dan ada perhitungannya masing-masing. Iya, pasti ada perhitungannya iya, ya, memang ya. Tergantung usia, terus tinggi badan. Betul, berat badan. Berat badannya, bahkan kadang ada yang tidak balance ya antara tinggi badan, usia dan berat badannya. Ya, makanya pentingnya untuk mengenai isi piringku tersebut ya. Iya, mungkin edukasinya itu masih kurang ya. Kalau misalnya yang di benak masyarakat itu mungkin kalau 4 sehat 5 sempurna, apa itu nggak tahu ya, usia saya ya. 4 sehat 5 sempurna itu kan kayaknya, wah kayaknya itu di setiap pikiran anak-anak ya zaman dulu itu pasti 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Namun tapi beda kalau sekarang sih ya Bu ya, sering didengarnya itu ketogenik yang semacam gitu-gitu ya Bu ya. Tapi mengenai isi piringku itu masih agak jarang ya didengar ya. Iya. Nah terus ada berapa jenis proteinnya tuh Ibu ya? Kan tadi kan kita berbicara, Ibu kan menjelaskan ada protein, ada hewani. Nah kalau proteinnya itu berapa jenis Ibu? Oke, nah jadi untuk jenis protein itu kita terbagi menjadi 2. Di sini mungkin masyarakat kalau untuk sumber protein memang sudah mengetahui ya. Protein yang pertama itu adalah sumber protein hewani yang biasa kita konsumsi dan yang biasa kita dapatkan itu adalah telur. Selain telur itu ada ikan, kemudian daging ayam, daging sapi, hati ayam dan hati sapi. Itu adalah jenis-jenis sumber protein hewani. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu adalah sumber protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan. Kalau di Indonesia nih Mbak Audi nih yang biasa kita konsumsi sumber kacang-kacangannya adalah tempe dan tahu. Itu biasanya tidak ketinggalan ya. Tempe banget ya itu. Terus semalam saya habis makan tempe lagi. Betul. Nah jadi memang 2 perbedaan itu yang mendasari sumber protein ya. Jadi ada sumber protein hewani berasal dari hewan-hewan ya pastinya. Kemudian yang kedua itu sumber protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan. Dan tidak lupa juga satu lagi, susu itu adalah termasuk di dalam sumber protein hewani. Ya betul ya. Jadi susu itu bukan sesuatu makanan atau minuman yang paling sempurna yang dapat berdiri sendiri, tapi susu itu juga salah satu sumber protein hewani. Jadi jika balita kita tidak mengkonsumsi susu, artinya susu formula, itu tidak masalah. Yang penting memang harus mengkonsumsi sumber protein hewani lainnya seperti itu telur, kemudian daging, hati ayam, hati sapi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, hewani itu kan mungkin kan dikenal itu lemak ya, makanan yang berlemak ya, tapi ternyata itu adalah hewani. Lalu mengenai susu ya, mengenai susu kan sekarang juga banyak jenis macam susunya ya Bu ya, betul ya. Nah susunya itu bebas atau ada susu jenis tertentu Ibu? Oke. Nah kalau untuk susu sendiri itu yang seperti tadi saya informasikan, susu itu kan salah satu sumber protein hewani yang dimana jika kita tidak bisa atau tidak mau mengkonsumsi susu itu tidak masalah karena banyak bahan pangan lainnya yang bersumber dari protein hewani. Nah susu itu sebenarnya semuanya sama Mbak Audi, mau susu yang dari pasteurisasi gitu kan, susu bubuk itu semuanya sama, sebenarnya sumbernya adalah dari protein hewani. Jadi tidak masalah mengkonsumsi susu jenis apapun dan tidak masalah juga jika tidak mengkonsumsi susu seperti itu. Oh, tidak masalah kayak tidak masalah. Kalau tidak mengkonsumsi susu. Yang asalnya itu harus mengkonsumsi jenis protein yang lainnya seperti ikan, ayam, daging, telur dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin kalau dengar susu juga tuh ya yang di pikirannya ini gulanya itu kan soalnya tinggi ya. Betul. Iya, di dalam kandungan susu ya. Betul. Dan kalau hewani itu yang tadi ya mikirnya enggak dia lemak deh. Oke, tapi berarti ini kan kita membahasnya itu mengenai yang usianya itu bisa dibilang rentan usia yang anak-anak ya, berarti ya Ibu ya. Terus kenapa konsumsi protein hewani itu digalakan oleh Kemenkes Ibu? Oke. Mengenai hewani itu. Mengenai hewani ya. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan kejadian stunting di Indonesia. Berdasarkan survei status gizi Indonesia pada tahun 2021 memang cakupan gitu ya angka stunting di Indonesia itu mencapai 24,4%. Itu sangat tinggi walaupun memang menurun dari survei status gizi di tahun 2019 itu kan angkanya 27,7%. Sebenarnya memang menurun pada saat ini di 24,4%. Tetapi kita kan menargetkan di tahun 2024 itu cakupan atau prevalensi stunting di Indonesia harus maksimal itu mencapai 14% gitu ya. Nah makanya harus kita cepat nih melakukan sosialisasinya ya agar stunting ini menurun. Nah dari tadi saya bicara tentang stunting gitu ya. Mungkin masyarakat di rumah ada yang belum tahu nih. Betul sekali Bu. Ya ada yang belum tahu ya masalah stunting. Jadi stunting ini adalah kondisi di mana gagal tumbuh pada anak itu ya yang dapat dilihat dari tinggi badan tidak sesuai dengan usianya dan ditandai dengan kekurangan gizi kronik dan infeksi secara berulang gitu ya. Secara berulang. Nah jadi kekurangan gizi kronik ini termasuk kekurangan zat gizi makro yang di dalamnya ini ada sumber protein dan sumber protein ini memang banyak sekali manfaat dan fungsinya.
Boleh saya sebutkan nggak nih langsung? Iya, boleh sekali nih ya. Oke, nah jadi yang pertama itu sumber protein hewani memang fungsinya itu untuk proses pertumbuhan, kemudian perkembangan dan pemeliharaan sel dan jaringan tubuh. Dan kemudian itu yang kedua fungsinya itu sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya ini sebagai pembentuk komponen penting di dalam tubuh, salah satunya pembentukan enzim, kemudian pembentukan hormon pertumbuhan juga ya, kemudian pertumbuhan sel darah merah, pembentukan hemoglobin dan lain sebagainya. Jadi dari fungsi tersebut makanya nih pemerintah menggalakkan balita itu harus mengkonsumsi sumber protein hewani agar terhindar dari resiko si stunting tersebut. Seperti itu. Ya. Mengenai stunting juga ya Bu ya, itu kan sebenarnya juga sudah yang banyak didengar ya Bu ya mengenai stunting ya. Tapi tidak dipungkiri stunting itu juga banyak ya yang tidak diketahui. Nah, betul sekali ya. Iya, jadi kalau misalnya di TV-TV itu kan sering ya membahas stunting pada anak dan seringnya itu ya. Tapi ternyata tuh banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mempedulikan mengenai stunting tersebut ya. Iya Bu, ini semakin menarik ya Bu ya. Saya pun juga soalnya karena melihat dari yang audiens itu ya Bu ya di sosial media, iya saya jadi ikut-ikutan semangat nih membahasnya. Bu, saya masih ingin bertanya banyak lagi nih ya Bu ya. Tapi nanti kita jeda sejenak ya Ibu ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bumbu Dapur di Sabtu siang ini. Oke, gampang ternyata buatnya. Sudah mengkilat kan? Mengkilat ya. Burung pin ini banyak plusnya daripada minusnya gitu. Oh, apa aja tuh Pak? Pemirsa, pengusaha dimsum si Ogut. Nah, ini kerupuk jengkol, bahan-bahan asli bumbunya itu dari turun-temurun warisan dari keluarga. Udah sampai nih di salah satu museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Oke, jadi konsepnya sendiri itu kita one stop aesthetic clinic. Untuk wajah kita sedia BB Glow, facial Korea Serum VC. Ya, pokoknya setiap kali beraktivitas tuh pasti ada masalah lainnya juga. Dan untuk refreshing tuh butuh banget, relaksasi.
kesehatan merupakan hal utama dari kehidupan. Saksikan program Dokterku bersama kami. Saya Dr. Mutiara Lirendra. Dan saya Dr. Alvin Saputra. Di hari Senin hingga Jumat. Pukul 9 sampai 10 pagi. Hanya di Elpinta TV. Halo pemirsa, masih bersama saya Stefani Claudia dalam acara Dokterku, dan kita juga masih berdiskusi bersama Ibu Zahra Tunzira SGZ dari Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan yang masih membahas mengenai isi piringku kaya protein hewani. Dan mau mengingatkan lagi nih untuk para pemirsa yang ingin bertanya nanti ke Ibu Zahra, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami dokterku@elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pasti pertanyaannya. Ibu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Boleh, Tadi kan kita kan masih membahas mengenai stunting ya Ibu ya. Terus menjelaskan ya apa itu stunting. Nah, kalau gejalanya sendiri itu pasti ada ya Bu ya dari stunting ya. Apalagi anak-anak itu kan yang sensitif sekali ya kalau mengalami sesuatu. Nah, apa gejala dari stunting Bu? Oke. Nah, jadi kalau untuk gejala dari stunting yang pertama tadi sudah saya infokan, itu kan memang dapat dilihat dari tinggi badan si anak ini tidak sesuai dengan usianya. Kemudian selain itu anak ini juga dilihat lesu, lunglai, kemudian sensorik motoriknya itu memang terhambat ya. Dan kemudian juga si anak ini terkena infeksi secara berulang. Itu yang bisa kita lihat atau bisa kita deteksi dari anak yang terduga stunting seperti itu, Mbak Audi. Iya, bisa dilihat dari situ, makanya kenapa dibutuhkan kerutinannya itu ya Bu ya, datang ke puskesmas untuk memeriksa hal tersebut, untuk biar diketahui ya ini kekurangan atau kelebihan atau pas, betul ya Bu ya. Iya, terus kalau mengenai kecukupan protein hewani ya, pasti kan ada kecukupan hewaninya tersebut ya Bu ya. Itu berapa Bu kecukupan hewani untuk balita gitu? Mungkin setara dengan konsumsi apa contohnya gitu Ibu? Oke, nah untuk kebutuhan protein hewani kembali lagi karena setiap individu itu berbeda-beda ya. Tapi menurut angka kecukupan gizi gitu ya untuk protein hewani pada bayi usia 6 sampai 12 bulan itu sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian untuk usia 1 sampai 3 tahun kecukupan protein hewaninya itu sekitar 1,8 gram per kilogram berat badan. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 5 tahun itu kecukupannya sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan. Misalkan gini Mbak Audi, kita memiliki anak balita usia 12 bulan dengan berat 12 kg. Nah, berarti 12 kg dikali 2 gram. Jadi kebutuhan hariannya itu adalah sekitar 24 gram. Nah, 24 gram ini setara dengan satu potong daging ukuran sedang. Dan itu bisa dibagi menjadi 2 kali makan. Itu untuk balita usia 1 tahun. Seperti itu. Oke, iya, mengenai yang gram-gramnya tersebut ya, gitu. Kan mungkin kalau menghitungnya itu orang agak bingung ya. Tapi dikasih informasinya nggak? Misalkan ya, misalkan telur 1 butir atau ayam yang dada gitu setengah atau 1 itu biasa dikasih keterangan seperti itu atau tidak Bu? Oke, baik. Jadi jika kita konsultasi oleh ahli gizi itu pasti kita diberikan satuan bahan penukar yang artinya kan kita tidak mungkin ya selalu atau melulu menimbang makanan kita gitu kan. Nah, misalkan seperti 1 butir telur itu ukurannya 55 gram atau 1 potong ayam itu ukurannya ayam yang bagian paha ya, itu ukurannya 55 gram atau 1 potong daging ukuran sedang itu 45 gram. Nah, misalkan ikan kembung yang agak kecil itu ukurannya 45 gram. Jadi setiap pasien yang datang ke kita untuk melakukan konsultasi gizi itu kita pasti memberikan informasi satuan bahan penukar. Jadi nggak melulu kita timbang terus seperti itu. Oh iya, baik-baik. Jadi tidak harus yang ditimbang-timbang terus gitu ya Bu? Jadi ada leafletnya, itu ada nanti kita berikan gitu ya bahan misalkan 55 gram itu berapa sih porsinya itu nanti ada pasti. Kelebihan atau kekurangan dikit itu masih ya nggak apa-apa masih gitu nggak masalah ya, kecuali 200% gitu ya. Nah itu. Iya Bu. Terus ya mengenai yang stunting tadi ya Ibu ya, itu ada pengaruhnya tidak sih Bu hingga beranjak dewasa? Mungkin kalau anak-anak masih anak-anak gitu ya Bu ya, umur 3 tahun ya pokoknya balita ya mengalami stunting itu berpengaruh tidak Bu?
sampai dewasa. Sampai dewasa ya. Jadi gini, sebenarnya efeknya ya, untuk pencegahan infeksi itu kan kita membutuhkan sistem imunitas yang baik ya. Sistem imunitas yang baik itu memang terbentuk tergantung dari suplai asam amino yang kita dapatkan dari konsumsi sumber protein hewani. Nah, jika kita tidak mengkonsumsi sumber protein hewani tersebut, berarti kan nanti imunitas kita itu akan menurun. Nah, pada saat imunitas kita menurun, infeksi itu gampang untuk datangnya ke dalam tubuh kita. Nah, infeksi yang berulang ini yang akan nantinya menyebabkan atau terjadinya balita ini beresiko menjadi stunting, jadi berbahaya untuk masa depannya juga nanti. Itu bisa penyakit tidak menular seperti hipertensi atau darah tinggi ya, kolesterol dan lain sebagainya, itu nanti gampang datang pada anak tuh usia 20 tahun, 18 tahun itu sangat mudah untuk datangnya, seperti itu. Oh, bahkan sampai ke beberapa penyakit itu ya, kalau misalkan resiko dari stunting tersebut. Betul ya. sekali. Iya, memang harus dari kecil itu harus diperhatikan ya mengenai gizinya itu. Jadi pokoknya kalau misalnya dari anak-anak segera deh ke puskesmas untuk yang hitung-hitung ya mengenai konsultasi gizinya tersebut, karena gizi juga tidak sembarangan ya. Betul, kan kalau misalkan makanan kadang-kadang suka ikut-ikutan ya Ibu. Suka ikut-ikutan yang lain makan itu, coba deh makan itu juga. Apalagi yang tren kekinian ya, tren kekinian itu beragam sekali ya Ibu ya. Terus kalau misalkan efeknya kalau jarang makan yang daging-daging itu gimana Bu? Jadi kan makannya mungkin yang protein doang tapi hewaninya tuh jarang, atau mungkin sebaliknya. Nah, itu berbahaya karena kan fungsi dari protein itu yang sudah tadi saya sebutkan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, kemudian juga sebagai benteng gitu ya, benteng pertahanan dari serangan infeksi, kemudian juga sebenarnya kan fungsi protein itu juga untuk sebagai proses pembentukan komponen penting yang ada dalam tubuh kita. Jadi jika kita kekurangan ya pasti akan berbahaya di tubuh kita, seperti itu. Pasti akan berbahaya ya, imunitas kalau kita pasti akan menurun. Oh, imunitasnya ya, bahkan sampai imunitas kan soalnya penting ya Bu. Betul ya. sekali. Iya, apalagi kan kalau yang zaman kemarin tuh pandemi yang lagi naik banget itu imunitas ya Bu Betul ya. sekali. Iya Bu. Terus kalau mengenai yang hewani ya, hewani atau bisa dibilangnya tuh kadang dagingnya gitu ya. Kalau yang hewani, protein hewani yang paling baik itu sebenarnya apa Ibu? Kalau untuk yang anak-anak ya, mengenai anak-anak ya. Jadi untuk protein hewani yang tadi saya sebutkan memang itu sangat banyak ya, apalagi di Indonesia. Tapi saya rasa saya kurang adil jika menginformasikan hanya satu bahan pangan saja gitu kan. Jadi semua protein hewani itu pada dasarnya memang baik, asal pengolahannya juga dilakukan dengan baik gitu kan. Nah, sumber protein hewani ini juga tergantung dari karakteristik wilayah nih Mbak Udi. Misalkan di daerah pesisir, pasti sumber protein hewaninya itu terbanyak adalah ikan-ikanan gitu kan. Nah, mungkin atau juga di daerah pegunungan gitu kan, sumber protein hewaninya terbanyak misalkan di telur, di daging dan lain sebagainya. Jadi semua sumber protein hewani itu pada dasarnya memang baik ya. Asal cara pengolahannya juga yang baik. Dan yang paling mudah atau yang paling sangat mudah lah kita temukan gitu ya dimanapun itu biasanya kan telur ya. Telur di daerah pesisir juga pasti ada gitu kan, di daerah pegunungan juga pasti ada, dan telur itu manfaatnya juga banyak. Telur manfaatnya banyak ya. Nah, bisa dijelaskan juga atau tidak nih Bu? Telur manfaat kan banyak. Manfaatnya itu contohnya apa aja Ibu? Apalagi untuk anak-anak itu ya. Betul. Jadi telur itu manfaatnya sangat banyak karena di dalam telur itu kita juga ada zat besi, kemudian omega 3 yang membantu untuk mencerdaskan otak. Nah, zat besi ini kan juga fungsinya untuk membawa segala macam zat gizi gitu kan dari tubuh ke seluruh tubuh. Jadi memang maksudnya dari tubuh ke darah gitu ya, ke aliran darah. Jadi memang telur ini fungsinya sangat banyak, dan karena gampang ditemui, karena mudah ditemui, jadi bolehlah telur ini sebagai salah satu bahan protein hewani yang menjadi pilihan masyarakat di rumah. Wah, saya jadi agak lega dikit nih. Karena kebetulan ya tadi sarapan ya, saya juga ada sarapan telurnya Ibu. Oke, mantap. Iya, ada sarapan telurnya. Berarti sehat ya sarapannya juga ya Bu ya. Terus tadi kan kita mengenai yang hewaninya ya. Kalau misalkan itu proteinnya tidak tercukupi, bagaimana tuh Bu? Hewaninya tuh sampai banyak, tapi yang proteinnya yang tidak tercukupi. Oke, jadi hewani itu adalah salah satu sumber protein juga. Jadi sumber protein tadi kan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber protein nabati dan sumber protein hewani. Nah, jika protein hewaninya sudah tercukupi, harusnya protein nabatinya juga tetap harus dikonsumsi. Jangan karena kita menggalakkan protein hewani, protein nabatinya itu kita kesampingkan. Jadi protein nabati ini harus tetap kita konsumsi ya sebagai satu kesatuan dari sistem gizi seimbang seperti itu. Harus seimbang ya. Jadi
Jadi Harus bukan yang seimbang. proteinnya aja yang tinggi atau yang hewaninya aja yang tinggi ya, harus balance ya, harus seimbang. Nah, balance, makanya betul. dikonsultasikan di puskesmas tersebut. Ibu, kita tahan dulu ya Bu ya, kita break dulu ya. Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa Dokterku. Mendirikan komunitas ini pertama kali di dunia maya, di media sosial. Sebelum mobilnya keluar, saya sudah mendirikan klubnya dulu. Jadi ayam ekor panjang itu berasal yang pertama itu dari kota Kochi, Jepang. HBCI sebagai komunitas brio pertama di Indonesia. Anda menderita hipertensi? Hi10 menjadi solusi. Keluhan hipertensi, jantung, gagal ginjal, gangguan mata, stroke dan komplikasinya cepat kembali normal. Hi10, herbal hipertensi paling paten. Halo pemirsa, kesehatan merupakan hal utama dari kehidupan. Saksikan program Dokterku bersama kami. Saya Dr. Mutiara Lirendra. Dan saya Dr. Alvin Saputra. Di hari Senin hingga Jumat. Pukul 9 sampai 10 pagi. Hanya di Elpisa Elpisa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bumbu Dapur di Sabtu siang ini. Oke, gampang ternyata buatnya. Wah, sudah mengkilat kan? Mengkilat ya. Ini apaan sih ngejauh banget nih? Gue kasih tahu daripada lo punya bakat terpendam tapi nggak tersalurkan, mendingan lo perform aja di Tara Sore. Tiap Senin sampai Rabu kita juga menampilkan musisi-musisi keren secara live. Tapi bukan cuma musisi aja, karena di sini kita bakal ngasih referensi kuliner yang pastinya cocok buat kalian coba. Hanya di Elpisa TV. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan bentuk yang digambarkan oleh Allah di surga itu hanya diberikan pula bagi orang. Siapapun umat Islam pasti rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. ya karena memang itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Halo pemirsa, masih bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Mau ingatin lagi nih untuk para pemirsa yang nanti ingin bertanya, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 252 0666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaannya. Oke Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya.
obrolan kita nih ya Bu ya mengenai isi piringku kayak protein ya Bu ya. Kan tadi kan kita sudah sampai membahas mengenai yang telur ya. Itu adalah salah satu dari protein gitu ya Bu ya. Terus juga kalau melihat fungsinya ya Bu ya, apakah protein nabati dan hewani itu sama Bu atau beda Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Audi. Jadi untuk protein sebenarnya jelas berbeda ya. Dari sumbernya saja itu sudah berbeda karena sumber dari protein hewani itu dari hewan-hewan ya. Nah, kemudian untuk protein nabati itu berasal dari kacang-kacangan. Untuk fungsi protein hewani tadi sudah saya sebutkan ya di depan, banyak sekali manfaat dari protein hewani. Tapi tidak kalah penting juga untuk protein nabati karena protein nabati ini salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan kerja fungsi hormon insulin yang nantinya akan menormalkan kadar gula darah kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si protein nabati ini dia seratnya memang tinggi, jadi memang baik untuk sistem pencernaan kita. Nah, kemudian yang ketiga, si protein nabati ini dapat menurunkan resiko kita terkena kanker, kemudian darah tinggi, hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Jadi memang manfaat dari protein nabati juga sangat banyak, sehingga protein nabati ini juga tidak boleh ditinggalkan, Mbak Audi, seperti itu. Protein ya, gitu. Iya tadi kan juga sampai menjelaskan ya kalau sampai resiko bisa sampai kanker ya, sampai seperti itu ya. Betul jadi ya sekali. masalahnya berarti memang harus diperhatikan sekali ya. Untuk yang protein dan juga yang hewaninya, tidak bisa yang asal-asal yang kebanyakan protein aja atau kebanyakan hewani atau bahkan tidak yang dua-duanya nih Bu ya. Sekali. Iya Bu. Nah, mengenai terkait dengan pembahasan yang sedang heboh juga nih ya Bu ya di Indonesia, yaitu stunting ya Bu. Bagaimana peran puskesmas dalam menangani kasus stunting tersebut Ibu? Oke, peran puskesmas ya. Jadi untuk data stunting itu memang kita dapatkan dari Posyandu. Nah, sebelumnya saya juga menginformasikan ke bunda-bunda di rumah yang memiliki balita, jangan lupa membawa balitanya ke Posyandu setiap bulannya ya untuk dilakukan penimbangan, screening kesehatan, kemudian juga untuk melihat status gizinya, apakah balita kita tersebut dapat beresiko terkena stunting. Jadi data dari Posyandu tersebut, biasanya jika memang ada nih Mbak Audi di Posyandu, ternyata kita lihat nih, oh ada balita yang beresiko stunting. Biasanya di situ saya sebagai ahli gizi melakukan konseling gizi ya. Pertama saya merecall nih asupan makannya, apakah asupan makannya itu sudah cukup atau sudah sesuai dengan kebutuhannya. Jika memang belum sesuai, kita berikan konseling gizi. Nah, setelah itu, setelah dari konseling gizi di Posyandu, biasanya kita melakukan kunjungan ke rumahnya. Kita melihat nih, apakah rumahnya itu memenuhi kriteria rumah sehat. Yang artinya rumah sehat ini maksudnya memiliki ventilasi yang cukup, kemudian memiliki jamban yang sehat, memiliki air bersih yang cukup untuk dikonsumsi atau untuk mencuci, dan lain sebagainya. Dan yang satu hal lagi yang paling penting, apakah di rumahnya itu ada yang merokok atau tidak. Penting karena hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan adalah faktor determinan yang mempengaruhi balita tersebut berisiko menjadi stunting, seperti itu. Jika memang ada di dalam rumah tersebut orang tua balita yang perilaku hidup bersih sehatnya itu tidak terpenuhi, itu kita melakukan konseling atau edukasi. Nah, setelah itu dari kita kunjungan rumah, biasanya kita jadwalkan lagi untuk pengecekan laboratorium. Nah, pengecekan laboratorium ini biasanya kalau di puskesmas itu ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan feses, kemudian pemeriksaan urin. Nah, jika memang terjadi permasalahan nih dari hasil pemeriksaan tadi, itu langsung kita rujuk ke rumah sakit agar si balita terduga stunting tersebut mendapatkan penanganan yang lebih maksimal di rumah sakit oleh dokter spesialis anak dan oleh dokter spesialis lainnya di rumah sakit, seperti itu. Sampai di rumah sakit ya. Tadi berbicara mengenai yang sampai kunjungan ke rumah ya Bu ya. Itu juga sampai terbawa ya, yang kalau misalkan menghisap asap rokok itu pun juga terbawa ya. Iya, kayaknya dalam setiap masalah kesehatan itu selalu terbawa ya, yang sampai menghisap asap rokok. Terus kalau puskesmas Posyandu itu kadang suka kunjungan ke rumah juga ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, tidak dipungkiri ya, mungkin banyak ya Bu yang kurang, yang memenuhi standarnya tersebut ya Bu. Oke, jadi untuk anak-anak atau balita yang beresiko atau terduga stunting itu memang banyak, tapi kan itu belum tentu anak tersebut stunting baru beresiko. Nah, makanya untuk pencegahannya kita lakukan konseling ya, konseling yang tadi saya sebutkan, konseling gizi, konseling PHBS dan lain sebagainya, itu untuk mencegah si anak ini yang nantinya akan lebih parah atau betul-betul mengarah kepada stunting, seperti itu. Jadi memang harus kita cegah dari awal, seperti itu. Cegah dari awal. Nah, tapi ya Bu ya,
kan ada juga ya Bu ya, kalau misalkan tidak memenuhi yang standar yang protein hewani itu mungkin karena mohon maaf keterbatasan dari segi ekonomi ya. Betul. Jadi mungkin bisa jadi itu yang makannya nasi dengan kebanyakan ya Bu, ini mie instan mungkin gitu. Nah, kalau yang masalahnya kayak gitu gimana Bu? Oke. Nah, jadi banyak kasus-kasus balita yang memang beresiko stunting yang setelah kita telaah atau kita kunjungi rumahnya, itu pasti orang tuanya biasanya ya itu merokok. Nah, kita kan tahu ya Mbak Audi, harga rokok tuh sekarang berapa sih? Sedangkan jika kita membeli bayam, yang satu ikat tuh hanya Rp3.000 gitu ya. Kemudian kita beli telur, yang satu butir tuh hanya Rp2.000, itu kan harganya tidak lebih mahal dibandingkan rokok. Jadi bukan suatu alasan gizi seimbang itu mahal gitu ya. Jadi dengan hanya bayam, kemudian telur, dengan tahu dan nasi, itu kan sudah memenuhi gizi seimbang gitu kan. Jadi kalau misalkan beralasan tidak cukup uang, tapi kenapa merokok gitu kan, nah itu kan juga sesuatu yang harus kita pikirkan juga gitu kan. Berarti kan bukannya tidak mampu, tapi tidak mau seperti iya Bu, itu. kan ini ya Bu ya, kadang tuh rokok itu justru adalah makanan pokoknya. Betul. Betul ya, makanan Betul. pokoknya. Iya, jadi kalau misalnya makan nasi yang protein, yang hewani itu nanti nomor sekian, tapi rokoknya dulu ya. Bangun tidur langsung sarapannya itu ya. Iya, terus tapi tidak terasa kalau itu tuh sampai berpengaruh ke seisi rumahnya, bukan anaknya aja ya, tapi seisi rumahnya. Iya, seisi rumahnya itu berpengaruh sampai itu ya Bu ya. Terus kalau yang sudah terdeteksi stunting ya Bu ya, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke. Gimana Bu? Nah, jadi untuk bunda-bunda di rumah, pertama kita tidak boleh panik gitu ya. Pertama tidak boleh panik. Kemudian yang kedua itu harus setiap bulannya mengunjungi posyandu, karena di posyandu itu nanti kita mendeteksi status gizi jika balita tersebut beresiko stunting, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu di rumah tidak boleh mendiagnosa sendiri anaknya tuh terkena stunting gitu. Jadi kita harus memang bawa, konsultasikan gitu ya, khususnya ke ahli gizi untuk melihat nih status gizinya apakah betul balita kita itu beresiko terkena stunting. Karena stunting itu kan didiagnosanya oleh para ahli ya, dan memang harus memerlukan penunjang medis lainnya ya untuk menegakkan diagnosa bahwa anak ini tuh stunting, seperti itu. Nah, kalau misalkan ibu-ibu di rumah melihat nih anaknya, kok sepertinya anak saya tinggi badannya kurang gitu kan, tidak sama dengan yang lainnya, itu tidak perlu panik, ibu-ibu boleh datang ke puskesmas terdekat, karena sekarang di DKI Jakarta di setiap puskesmas itu sudah ada ahli gizinya Mbak Audi. Wow. Betul. Nah, Sudah jadi boleh konsultasi ke ahli gizi. Nanti teman-teman atau rekan-rekan saya ahli gizi akan memberitahukan tahap-tahap apa saja sih yang harus dilakukan oleh bunda-bunda di rumah agar anaknya itu mendapat terapi atau mendapat penanganan khusus agar tercegah dari si stunting tersebut. Iya, sudah banyak puskesmas yang salah satunya ini Bu Zahra ya. Betul sekali. Ini buat warga Pesanggerahan ya khususnya ya, atau sekitarnya. Kalau misalnya bingung itu bisa ke puskesmas di Pesanggerahan tersebut ya Bu ya. Betul. Bu, saya juga penasaran ya, tadi kan Ibu kan sempat mengatakan ya kalau misalkan tingginya kurang ya sesuai usia ya. Kalau misalkan ya Ibu kan mengenai tinggi ya, itu ada juga yang faktor genetik gitu. Nah, itu gimana Bu yang menjadi tingginya tidak sesuai usia? Kan banyak juga kan yang bahkan public figure ya yang tingginya itu tidak sesuai usianya, karena bagaimana tuh? Jadi kalau untuk tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, untuk faktor genetik itu beda ya dari kelainan genetik. Mungkin kalau ada kelainan genetik kan kita juga ada yang kerdil seperti itu, itu memang berbeda ya. Tapi kalau untuk dari genetik memang bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, tetapi itu juga bisa kita ubah dari apa? Dari pola asuh, dari pola makan gitu kan. Nah, itu bisa diubah. Jadi misalkan saya tinggi badannya hanya 157, tapi saya bisa membuat anak saya tinggi badannya lebih dari saya, itu dari apa? Dari zat gizi seimbang, dari pola makan ya khususnya, kemudian dari pola asuh dan lain sebagainya. Karena kan dari pola asuh yang baik itu nanti kita akan mencegah anak kita agar tidak terserang oleh infeksi seperti itu atau penyakit yang berulang. Oh iya, bahkan kadang dengar tuh ada juga ya Bu ya yang susu yang bikin anak tuh cepat tinggi. Kadang suka dengarnya kayak gitu Bu. Itu ada ya Bu ya? Oke, jadi kalau untuk susu cepat tinggi ya itu saya maksudnya di luar dari
ini saya untuk berbicara gitu ya kalau untuk susu cepat tinggi. Tapi memang kalau misalkan mau tinggi badan anak itu maksimal ya balik lagi kita harus memberikan anak kita itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan terdiri dari 4 bintang. Bintang pertama itu adalah sumber karbohidrat, kemudian bintang kedua itu adalah sumber protein hewani, yang ketiga itu ada protein nabati, yang keempat itu ada sayur dan buah-buahan. Jadi kalau kita mau anak kita tinggi, jangan cuma dikasih makan nasi sama ayam atau cuma nasi sama sayur. Jadi 4 jenis bintang tersebut itu harus dikonsumsi dalam satu kali makan ya agar memaksimalkan pertumbuhan tinggi badan si anak. Tuh harus dimaksimalkan ya lewat konsumsi makanan tersebut karena itu juga berpengaruh untuk tinggi badannya. Jadi bukan hanya dari segi faktor genetiknya saja ya Ibu ya. Ibu kita tahan dulu ya Ibu ya. Nanti kita akan berdiskusi lagi nih ya mengenai ini tapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa dokterku. Komunitas ini pertama kali di dunia maya, di media sosial. Sebelum mobilnya keluar, saya sudah mendirikan klubnya dulu. Jadi ayam ekor panjang itu berasal yang pertama itu dari kota Kochi, Jepang. HBCI sebagai komunitas brio pertama di Indonesia. Burung pin ini banyak plusnya daripada minusnya gitu kan. Oh, apa aja tuh Pak? Pemirsa pengusaha dimsum si Ogut. Nah ini kerupuk jengkol, bahan-bahan asli bumbunya itu dari turun-temurun warisan dari keluarga. Ya Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita udah sampai nih di salah satu museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Oke, jadi konsepnya sendiri tuh kita one stop aesthetic clinic. Untuk wajah kita sedia BB Glow, facial Korea Serum VC. Ya, pokoknya setiap kali beraktivitas tuh pasti ada masa lelahnya juga. Dan untuk refreshing tuh butuh banget, relaksasi.
tahu daripada lo punya bakat terpendam tapi nggak tersalurkan, mendingan lo perform aja di Tara Sore. Tiap Senin sampai Rabu kita juga menampilkan musisi-musisi keren secara live. Tapi bukan cuma musisi aja, karena di sini kita bakal ngasih referensi kuliner yang pastinya cocok buat kalian coba. Hanya di El Sinta TV. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan bentuk yang digambarkan oleh Allah di surga itu hanya diberikan pula bagi orang. Siapapun umat Islam pasti rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya karena memang itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Halo para pemirsa Dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga Ibu Zahra Tunzira SGZ dari Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan dalam pembahasan kita isi piringku kaya protein hewani. Ibu Zahra, kita lanjut lagi ya Bu ya. Tadi juga saya kan pas lagi break ya, pas lagi jeda itu saya juga sempat bertanya ya Bu ya mengenai kalau misalkan kan tadi kan kita membicarakan itu yang usia misalnya 3 tahun, pokoknya yang sudah balita ya Bu. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan Bu. Nah, kalau kurang dari 6 bulan itu kan biasa kan yang orang tuanya itu pasti lebih protektif sekali ya kalau usia kurang dari 6 bulan. Itu bagaimana Bu? Oke. Nah, baik Mbak Audi, jadi memang gold period pertumbuhan emas anak itu kan memang ada di 0 sampai 2 tahun. Nah, jika kurang dari 6 bulan memang kita tidak memikirkan isi piringku. Karena kalau kurang dari 6 bulan si anak ini memang harus mendapatkan ASI eksklusif, yang artinya pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun gitu. Jadi dari ASI tersebut itu imunitas si anak ini nanti akan terbentuk secara sempurna. Jadi tidak perlu makanan tambahan apapun, tidak perlu madu, tidak perlu air putih. Jadi khusus untuk usia 0 sampai 6 bulan, berikanlah hanya ASI saja seperti itu. Berikan hanya ASI saja ya. Jadi kalau misalkan kurang dari di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan terus yang tidak yang merasakan hal seperti itu tidak usah khawatir ya, karena kan memberikan ASI saja. Tapi memang sih ya tidak dipungkiri kalau misalnya ada juga yang tidak memberikan ASI. Nah, mungkin khawatirnya di situ ya Bu ya. Terus juga kalau misalkan sudah lewat dari 6 bulan yang seringnya nih ya Bu ya, melihat dari opinion tetangga ya, opini tetangga sesama ibu-ibu lain Ibu gitu. Nah, seringnya gitu juga ya Bu ya. Biasanya opini netizen ya. Iya, opini netizen juga, lihat-lihat sosmed yang kadang-kadang beda-beda Bu masalahnya. Betul. Kadang-kadang netizen suka bikin kita ibu-ibu jadi insecure kadang-kadang ya. Kok anaknya normal tapi anakku nggak seperti ini. Gitu ya. Nah, balik lagi, jadi ibu-ibu di rumah tidak perlu khawatir jika melihat anak kita kok misalkan ya tinggi badannya tidak sesuai dengan teman-teman seusianya. Itu langsung bawa saja ke ahli gizi terdekat. Nah, seperti yang tadi saya informasikan bahwa di DKI Jakarta, di seluruh puskesmas DKI Jakarta itu sudah terdapat ahli gizi. Jadi ibu-ibu bisa berkonsultasi ya mengenai gizi anak ke ahli gizi terdekat. Ahli gizi terdekat. Terus udah gitu ini juga ya Bu ya, kadang misalkan ya Bu lihat internet Bu. Terus udah lihat internet, kok kayaknya anakku stunting nih ya. Kok kayaknya sedikit-sedikit ini kayak agak-agak gejala stunting ya. Itu juga sering itu yang padahal sebenarnya bukan masalah dari itu ya Bu. Betul ya. Jadi balik lagi, ibu-ibu di rumah tidak perlu khawatir ya. Kita tetap harus melihat kondisi anak kita harus tetap memantau tapi tidak boleh khawatir. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa anak kita setiap bulannya ke posyandu, karena nanti di posyandu ini kan kita melakukan screening ya, screening kesehatan, kemudian melihat status gizi si anak. Jika memang ditemukan atau kami tenaga kesehatan melihat nih, oh anak ini beresiko nih, sepertinya beresiko terkena stunting gitu kan. Nah, itu pasti nanti akan mendapat terapi yang lebih awal, malah justru lebih baik seperti itu. Jadi anaknya jangan di rumah saja, harus dibawa ke posyandu seperti itu. Dibawa ke posyandu terdekat ya. Ini yang daerah Pesanggerahan ya, bisa ke posyandu dan bisa ketemu Bu Zahra ya Bu. Bu, sama ini juga ya Bu ya, kalau misalkan anak-anak ya Bu, anak-anak kalau misalkan sakit ya, kalau misalkan sakit itu kan pasti susah makan ya Bu. Nah, itu kan pasti isi piringkunya itu tidak tepat Ibu. Kalau yang masalah itu bagaimana Ibu?
Bu? Saya juga jadi penasaran hal itu. Oke, jika anak sedang sakit dan sulit makan, itu memang biasa ya, lumrah seperti itu. Karena biasanya kalau anak sakit harus mengkonsumsi obat, akhirnya mungkin merasa mulutnya itu pahit atau ada rasa obat, makanya anak ini tidak mau mengkonsumsi makan. Jadi tetap harus kita berikan konsumsi makan, nggak mungkin kita diemin aja gitu kan, karena biasanya sebelum minum obat itu harus makan terlebih dahulu. Nah, kita harus tetap memenuhi kebutuhan zat gizi seimbang. Jadi walaupun sedikit-sedikit nih dari porsi biasanya itu tidak masalah, yang penting harus ada si gizi seimbang tersebut, harus ada si gizi seimbang 4 bintang tersebut, yang harus ada sumber protein hewaninya, protein nabatinya, kemudian sumber karbohidratnya, sayur dan buah. Walaupun sedikit-sedikit tidak masalah. Iya, dan yang penting juga jangan sampai perutnya kosong ya, Bu. Betul sekali. Iya kan, kadang kalau misalnya susah makan, perutnya kosong, terus karena mungkin lagi masalah penyakitnya, udah langsung aja deh dikasih obatnya gitu. Ya padahal dalam perut kosong itu ya, Bu ya. Terus ya, Bu ya, mengenai yang kalau sudah dipastikan stunting tersebut ya, Ibu ya. Kalau sudah dipastikan stunting, apa perlu tuh Bu perawatan di rumah sakit atau cukup rawat jalan saja, Ibu sebenarnya? Oke, nah jika balita sudah terdeteksi atau terdiagnosa ya, artinya diagnosa ini ditegakkan oleh para ahli gitu ya, pasti stunting nih gitu kan. Nah biasanya kita melihat kondisi lain gitu kan, apakah memerlukan kondisi khusus yang artinya harus melakukan perawatan, atau bisa juga itu kita rawat jalan. Itu ada dua sih Mbak Audi ya. Jadi jika kondisi khusus yang artinya biasanya jika dibarengi dengan kondisi gizi buruk gitu ya, gizi buruk dengan stunting, itu biasanya memang harus melakukan perawatan gitu ya, sampai berat badannya naik, kemudian tinggi badannya juga naik gitu kan. Nah setelah itu baru melakukan rawat jalan. Tapi jika memang tidak ada permasalahan gitu ya, hanya pure stunting dan ada beberapa penyakit yang lain yang masih bisa diatasi, itu biasanya kita melakukan rawat jalan seperti itu. Rawat jalan. Nah, rawat jalannya itu ada estimasi kira-kira masalah waktunya tidak ya, Bu ya? Atau tergantung pasiennya? Untuk penyembuhan stuntingnya sendiri ya. Jadi kan setiap individu, kembali lagi ya, setiap individu kan berbeda-beda ya, tubuhnya itu berbeda-beda, kemudian daya terimanya juga berbeda-beda. Untuk waktu sampai kapan si anak ini sembuh dari stunting itu masih belum bisa ditentukan gitu kan. Kita hanya bisa memaksimalkan terapi agar anak ini tidak beresiko terlalu jauh seperti itu ya. Tapi memang saran saya, ibu-ibu di rumah, jika memang yang anaknya sudah terdiagnosa stunting, ikuti saran dari petugas kesehatan, khususnya dari para ahli, agar anak kita nih jadi cepat sembuh nantinya dan tidak berlanjut ke penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti itu. Tuh para mama, papa ya, ikuti sarannya ya dari tenaga kesehatan. Karena kan banyak juga ya, Bu ya, yang suka yang tadi ya, yang saya bilang ya, karena ngelihat yang dari informasi yang mungkin di internet lain atau informasi tetangga ya, Bu. Jadi tidak diikuti saran yang dari medisnya justru, yang di puskesmas, yang di posyandu itu tidak diikuti, tapi ngikutin yang tetangga ya, Bu ya. Terus kalau untuk pemeriksaannya, Bu ya, itu harus dengan dokter atau cukup dengan ahli gizi saja, Ibu? Silakan. Jadi untuk screening awal yang kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar itu kita memang dengan ahli gizi, kemudian dengan dokter umum, kemudian ada perawat dan lain sebagainya. Nah, jika membutuhkan jika dengan kondisi khusus gitu ya, membutuhkan untuk merujuk si anak tersebut ke rumah sakit, itu memang harus ditangani oleh dokter spesialis yang ada, dokter spesialis anak, kemudian mungkin dokter penyakit dalam dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tergantung dari masalah si anak tersebut, seberapa parah sih kondisi si anak ini. Kalau masih bisa ditangani di puskesmas, itu akan kita tangani. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa tertangani gitu kan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar, itu biasanya kita langsung merujuk ke rumah sakit. Oke. Jadi tim dari posyandu, tim dari puskesmas itu juga gercep, alias gerak cepat ya, Bu ya. Kalau misalkan memang itu masalahnya itu lebih dari kapasitas yang di puskesmas atau posyandu, itu akan dirujuk pastinya ya, Bu. Ya, jadi tidak usah panik ya para moms and dads ya, tidak usah panik. Pokoknya dari tim puskesmas, tim posyandu itu pasti akan memberikan solusinya yang terbaik, yaitu mengenai yang isi piringku ini ya, juga yang mengenai stuntingnya tersebut. Lalu Bu ya, saya juga mau bertanya tuh, penasaran ya Bu ya, tadi itu kan Ibu mengatakan kalau misalkan ke puskesmas, ke posyandu, apakah itu ditanggung BPJS, Bu? Biaya kan suka dikhawatirkan juga nih. Oke, nah biaya ya. Jadi untuk warga DKI, seluruh warga DKI yang memiliki BPJS itu tidak akan ada
pemungutan biaya ya, karena semuanya di puskesmas itu tercover BPJS. Jadi tidak perlu takut untuk datang ke puskesmas gitu ya. Kalaupun misalkan tidak tercover atau belum memiliki BPJS, itu biaya pemeriksaan di puskesmas itu sangat murah, sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Nah, hanya segitu ya, Iya, 10.000, 15.000 ya, ya masih masuk kantong lah ya Bu ya. Iya, apalagi untuk kesehatan ya Bu, segitu masuk kantong banget Bu. Betul sekali. Iya, lebih murah sekali dari harga rokok. Rokok ya, kembali lagi ya. Iya Bu. Ibu, tidak berasa ya Ibu ya, kita ini sudah ternyata diskusi sudah 1 jam Ibu. Iya, kayaknya baru sebentar ya Bu ya. Mungkin dari Ibu Zahra, mungkin akan memberikan closing statement untuk para pemirsa dokterku mengenai isi piringku kaya protein hewani. Nah, untuk ibu-ibu di rumah, isi piringku yang kaya akan protein hewani ini mampu dan bermanfaat untuk mencegah balita kita agar terhindar dari resiko stunting. Jadi jangan lupa memberikan sumber protein hewani pada anak-anak kita di rumah. Seperti itu aja, Mbak Claudi. Jangan lupa ya para moms and dad untuk memberikan protein dan hewani. Terima kasih banyak ya Ibu Zahra Tunzira SGZ dari Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan yang setelah ini katanya akan praktek lagi ya Ibu ya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu ya. Oke, terima kasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan acara Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Happy weekend. Kesehatan merupakan hal utama dari kehidupan. Saksikan program Dokterku bersama kami. Saya Dr. Mutiara Lirendra. Dan saya Dr. Alvin Saputra. Di hari Senin hingga Jumat. Pukul 9 sampai 10 pagi. Hanya di El Sinta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bumbu Dapur di Sabtu siang ini. Oke, gampang ternyata buatnya. Wow, sudah mengkilat kan? Mengkilat ya.